Halo teman-teman, balik lagi di Dundi Channel. Di sini saya akan mencoba membuatkan sebuah video yang sudah banyak sekali diminta oleh teman-teman sekalian ya, untuk membuatkan prediksi nilai kelulusan ujian gelombang 2 IPS Topik 2020 yang dilaksanakan kemarin sampai dengan 22 April. Namun di saat video ini dibuat, ujiannya masih belum selesai ya. Ini kalau nggak salah tanggal 10 April. Jadi masih ada sisa waktu untuk kelanjutan IPS Topik. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer atau pembelaan ya dari diri saya sendiri bahwa apa yang akan saya sampaikan ini adalah murni pendapat saya pribadi, bukan pendapat dari mana-mana dan tidak ada hubungannya dengan pihak manapun. Tidak ada hubungannya atau terkait dengan pihak manapun. Jadi ini murni pendapat saya pribadi ya. Sekali lagi ini hanya prediksi. Jadi bukan standar kelulusan yang asli ya. Jangan sampai disalahartikan, karena yang berhak menentukan lulus dan tidaknya seorang calon PMI itu adalah dari HRD Korea Pusat. Di sini saya punya sedikit data yang saya ambil dari situs resmi BP2MI ya. Tentu saja data ini sangat terbatas. Yang pertama ingin saya sampaikan yaitu mengenai total peserta ya. Jadi total peserta awal itu terdaftar yang boleh mengikuti ujian IPS Topik 2020 kemarin adalah 23.280 orang ya. Ini kuota awalnya, bukan kuota awal, jumlah peserta awal. Lalu gelombang 1 kemarin kan sebagian sudah menjalani ujian di bulan Maret ya, tahun 2020 sebelum pandemi itu merebak. Nah, lalu setelah ada corona kan gelombang 1 dihentikan sementara. Lalu dari hasil gelombang 1 yang sudah berlangsung di awal itu tercatat yang lulus skill test, maksudnya lulus untuk berhak untuk mengikuti skill test ya. Jadi nilainya memenuhi standar yaitu 135 untuk bisa melanjutkan ke skill test yang di Jakarta itu 328 orang. Lalu untuk Semarang itu 734 orang. Di total sekitar 1062 orang. Ini belum lulus ujian ya, baru berhak untuk melanjutkan ke skill test. Dari sekitar jumlah peserta 1728 yang sudah mengikuti ujian gelombang 1 di awal kemarin ya, di bulan Maret kemarin tahun 2020, itu sekitar 666 orang sudah tersisih ya. Jadi masih tersisa peserta yang sama sekali belum mengikuti ujian itu untuk Jakarta 2.880 orang dan Semarang 5.760 orang ya. Jika di total Jakarta Semarang itu sekitar 8.640 orang peserta yang sama sekali belum mengikuti ujian. Jadi dari hasil ini ya, jadi gelombang 1 yang sudah mengikuti ujian di bulan Maret lalu digabungkan, yang skill test itu digabungkan dengan jumlah peserta yang sama sekali belum mengikuti ujian ya, itu sekitar 9.702 orang ya yang mengikuti ujian gelombang 1 dan di situ mendapatkan hasil kelulusan sekitar 1.677 peserta ya. Untuk kuota 2020 itu adalah 3.283. Nah, dari kuota yang disediakan 3.283 ini dikurangi dari gelombang 1 yang sudah lulus itu tersisa angka 1.606 orang ya untuk kuota yang tersisa. Karena dari kuota 3.283 sudah dikurangi 1.677, sisanya 1.606 orang ya kuota tersisa untuk gelombang kedua. Nah, di sini saya ingin sedikit sampaikan ya. Biasanya untuk gelombang kedua itu pasti nilai kelulusannya lebih tinggi daripada gelombang pertama. Alasannya yang pertama, peserta gelombang kedua biasanya itu lebih banyak daripada gelombang pertama. Nah, untuk alasan yang kedua, kuotanya lebih sedikit. Jadi kuotanya lebih sedikit yang tersisa, pesertanya lebih banyak, dan ditambah lagi belajarnya lebih lama, otomatis lebih mantep. Makanya
umumnya kuota untuk gelombang kedua, nilai standar kelulusannya itu biasanya lebih tinggi daripada gelombang pertama, dan itu sudah terbukti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi semisalnya gelombang 1 nih, ini misal ya, gelombang 1 misalkan nilainya kemarin 180 standarnya untuk yang tahun 2020. Kemungkinan yang paling besar di gelombang kedua, kalau tidak naik menjadi 185, itu adalah naik menjadi 190. Itu hal yang paling mungkin ya. Namun di sini ya tercatat untuk gelombang 2, peserta yang belum mengikuti ujian 3.716, dan untuk Semarang 9.196. Jika di total adalah 12.912 orang ya, 12.912 orang yang akan mengikuti ujian gelombang kedua, dan sebagian sudah berjalan ya. Mungkin sekarang sisanya hanya tinggal beberapa. Dari sini saja bisa kita analisa jika peserta gelombang 2 lebih banyak dari gelombang pertama. Nah, standar kelulusannya juga sangat mungkin untuk menjadi lebih tinggi karena kuotanya juga lebih sedikit, pesertanya lebih banyak. Itu yang umumnya akan terjadi seperti itu. Hanya saja di sini untuk ujian gelombang 2 kemarin yang saya alami ya, saya ujian di tanggal 17 Maret 2021. Itu yang saya saksikan sendiri, memang banyak yang tidak berangkat. Dan saya tanya-tanya dengan teman-teman yang ada di situ, dan dengan peserta yang lain atau teman-teman yang menginap di daerah sekitar yang juga akan mengikuti ujian IPS topik, itu memang banyak sekali setiap gelombangnya tidak ada yang tidak hadir. Selalu ada saja yang tidak hadir, dan jumlahnya lumayan, mungkin satu sesi bisa 8-10 orang ya. Dan yang mengikuti pun itu mungkin hanya separuhnya atau separuh lebih sedikit ya yang berhasil lolos ke skill test. Pengalaman saya kemarin sekitar 15 orangan kalau tidak salah itu yang lulus ke skill test, dan saat saya tanya-tanya, mereka yang lulus skill test itu nilainya juga tidak terlalu tinggi, sekitar 160-165. Dan yang saya lihat ketika saya sudah selesai akan keluar dari ruangan, saya tengok kanan dan kiri komputer-komputer yang ada di depan saya, itu kalau nggak salah ada yang 110, ada yang 160. Jadi nilai yang saya lihat itu di ruangan tidak terlalu besar dari standar yang mungkin akan menjadi standar di gelombang kedua ya. Saya berpikir gelombang 2 ini belajarnya pasti lebih matang dan pasti nilainya lebih banyak yang tinggi-tinggi. Ternyata banyak yang tidak hadir dan juga banyak yang mendapat nilai kurang baik. Jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan mungkin untuk gelombang kedua besok standarnya yang seharusnya secara logika itu naik seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mungkin malah akan sama 180 atau malah mungkin bisa menurun ya menjadi 175 atau mungkin 170-an. Dilihat dari faktor-faktor itu tadi ya. Cuman kalau saya ditanya ya, banyak sekali yang inbox, banyak sekali yang WA, Messenger itu dan macam-macam, komen di status dan komen di YouTube, itu banyak sekali yang minta saya untuk buat video prediksi saya pribadi. Jadi sekali lagi ini adalah prediksi saya pribadi, jangan disalahartikan, apalagi dijadikan standar ujian gelombang 2, sangat tidak pas ya, karena ini hanya prediksi pribadi dan saya bukan siapa-siapa di sini, tidak berhak menentukan standar kelulusan sama sekali. Jadi kalau saya ditanya berapa standar kelulusan menurut saya pribadi, menurut saya, feeling saya itu paling kuat itu mungkin di angka 175. Jadi itu murni pendapat saya pribadi. Prediksi saya mungkin besok kelulusannya sekitar 175 ya. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, ya monggo saja, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tidak setuju pun dengan pendapat saya tidak apa-apa, karena ini bebas saja prediksi pribadi masing-masing dari kita ya. Hanya saja saya ingin mengungkapkan pendapat saya pribadi mengenai apa yang sudah saya alami kemarin di gelombang kedua. Apa yang saya lihat nilainya memang tidak terlalu besar, dan saya tanya-tanya memang katanya banyak yang nilainya juga tidak terlalu besar, dan banyak juga bangku kosong setiap sesinya, setiap harinya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi mungkin bila ada teman-teman yang ingin berkomentar lain, silahkan tulis di kolom komentar.
Sepertinya saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dundi. Bye-bye.